gitu ya. Jadi setiap buku teks di India itu mungkin 3 tahun atau 4 tahun lalu itu mahasiswa ada sayembara hibah mahasiswanya untuk mengerjakan itu, tapi dengan Jupyter Notebook ya zaman dulu ya. Kan Google Colab ini baru aja tahun 2018. Jupyter Notebook berekstensi IPNB, jadi bisa mahasiswa yang belajar dengan menggunakan buku teks itu tinggal bisa melatih dengan menukar-nukar besarannya gitu kan. Di situ sudah ada instruksi, ada grafiknya gitu kan. Jadi lebih kepada praktikalitas ya. Itu di India. Di kita belum. Kalau di instansi Bapak Ibu, saya lihat di internet buku-buku SMA itu atau mungkin ilegal itu buku sangat banyak sekali. Yang jilid 1 itu pengarangnya ada beberapa. Ya mungkin bisa dicoba itu. Contoh soalnya itu kita ubah ke dalam suatu instruksi komputer bahasa pemrograman Python, ya, kemudian lihat hasilnya sama tidak gitu kan. Ada sekitar berapa untuk fisika tahun pertama itu ya, buku-buku yang dari internet yang sudah bisa diakses, apakah legal atau tidak, tapi saya lihat bukunya bisa di download gitu ya. Itu tidak ada. Jadi kesimpulannya belum ada, kecuali kalau kita ingin memanfaatkan Google Colab untuk machine learning atau deep learning, kemudian yang memerlukan operasi memori yang sangat besar sekali, daya komputer yang itunya besar. Tapi kita bisa beli, bisa nyewa gitu kan di Google itu. Tapi kalau hanya untuk teks, kemudian persoalan-persoalan yang sangat kecil gitu ya, memerlukan daya komputer yang ini, artinya CPU bukan graphical processing unit, bukan GPU, saya kira tidak halangan, bisa ya. Tapi kalau untuk research, untuk mengerjakan gitu ya, machine learning dengan data yang sangat itu, kita bisa memanfaatkan Google, tapi yang berbayar berarti ya, kita menyewa komputer Google-nya. Jadi tidak ada dari aspek mahasiswa ya, dari aspek saya juga tidak ada kendala, khusus untuk pembelajaran ya, tidak ada kendala, dan mahasiswa sudah sangat cepat bisa beradaptasi karena tadi ya karakteristik dari generasi Z ini terpacu, dia takut kehilangan informasi, jadi berlomba-lomba begitu ya, berlomba-lomba. Karakteristik generasi Z ini. Berarti Pak Dedi sedang menjawab atau merespon komentar Febrianto ini, Pak ya? Yang mana ya? Katanya kelemahannya numpang di Google. Jadi kalau running model besar, sewaktu-waktu di shutdown sama Google. Nggak mungkin shutdown kalau kita bayar ya, Pak ya? Tidak ya. GPU ya. Kita minta GPU-nya berapa gitu ya. Saya nggak pengalaman ke situ. Pak Febrianto ini yang dari Orbit bukan ya? Halo Pak Febri. Iya Bu. Iya ini Pak dari Orbit. Iya Bu. Orbit berarti orang Telkomsel nih Pak. Ya. Oh bukan Bu, startup edutech. Tapi kami memang biasa pakai Google Colab, biasa pakai Jupyter untuk model machine learning, model deep learning Bu. Ya. Jadi kalau kita lihat di internet, klik Google Colab, dia pasti ke machine learning, deep learning gitu ya. Kalau untuk hanya teks-teks ini, ini mudah lah, jadi tidak dibahas itu ya. Jadi saya ini coba memanfaatkan bagaimana Google Colab itu untuk tugas mahasiswa gitu kan, catatan kuliah. Jadi sebenarnya keinginan saya setiap mahasiswa, misalnya dalam hal ini Unsri ya, yang terdaftar di Unsri, mulai hari pertamanya dia punya jejak digital, catatan kuliah masing-masing dosennya itu. Karena dia kalau menggunakan Google Colab, dia otomatis tersimpan di Google Drive dia. Jadi tidak perlu catatan lagi, hanya secara itu ya, dengan Google Colab langsung tersimpan di situ datanya, filenya. Kalau tadi yang Febrianto itu memang untuk komputasi ya.
Karena kelebihan dari Google Colab ini kan bahasa Python ini ada untuk machine learning, deep learning gitu ya. Dan mungkin ingin menggunakan daya yang super ya memang harus berbayar. Tapi untuk kepentingan S1 gitu ya, mulai dari catatan kuliah, mulai skripsi, pengerjaan skripsi, ya bisa ya. Tapi kalau ingin tidak terganggu kepada Google-nya, ya tadi saya usulkan masing-masing universitas membangun suatu seperti Google, namanya Jupyter Hub. Jadi semua aplikasi-aplikasi, library-library yang berbasis Jupyter Notebook itu dikumpulkan oleh universitas itu, mahasiswa bisa gunakan itu. Karena sekarang kan eranya open source, jadi seolah kita masuk ke hutan belantara, kita tidak tahu. Jadi itu justru bisa mengakibatkan kita frustasi gitu ya. Tahu udah breakdown karena versinya lain gitu kan. Jadi kalau di luar negeri itu berlomba-lomba untuk membangun hub yang berbasis Jupyter Notebook ya. Sehingga mahasiswanya di situ tidak frustasi, dia langsung run lah program-program di situ karena tidak ada versi yang memang sudah ada, tidak seperti itu Bu As ya. Jadi kendalanya nggak ada Jupyter, pemahaman juga mahasiswanya tidak ada masalah selama ini, tidak ada masalah. Justru pengalaman saya ini waktu ngajar pasca sarjana, sewaktu sebelum tahun 2018, sebelum ada Google Colab itu kita kan harus menginstal dulu Jupyter Notebook itu di komputer kita. Nah itu yang kendalanya. Malah ada yang mahasiswa yang sampai selesai 1 semester dia tidak bisa install. Itu kerugiannya. Tapi kalau kita punya aplikasi di komputer lokal kita itu sangat bagus sekali. Karena ya, bisa. Benar, Pak, itu. Saya pernah 2016 itu Pak harus install dulu. Lumayan. Jadi kalau Google Colab nggak perlu lagi kayak gitu. Nggak perlu lagi, karena kita sudah gunakan komputernya dan library-nya yang diinstal oleh Google. Cuma masalahnya tadi seperti buku tadi kan ada machine learning, data preparation, kadang-kadang tidak bisa bekerja. Kalau kita copy ke Google Colab, kita jalankan kadang-kadang tidak bisa bekerja. Ya. Harus melalui lokal. Pak Arsali, itu ada yang nanya Pak kayaknya di chat. Beni Saputra, alumni kita bukan ya? Silakan, saya belum sempat lihat siapa yang. Beni Saputra, alumni bukan? Halo Denny, ada Beni pertanyaan? Saputra. Beni Saputra, silakan. Halo Bu. Iya. Halo Ya, Beni. Silakan Halo, Ben. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, terima kasih. Mhm. Ya benar Bu. Ya, Selamat berjumpa dengan para alumni di sini. selamat berjumpa juga. Bapak lagi mati lampu di sini Oh, di Palembang. Oh. Ini Pak kan di alumni fisika ini kan kadang-kadang tertantang di komputasinya kan. Iya. Karena saya dulu waktu kuliah itu memang sempat ngobrol-ngobrol dengan Bapak dulu kan, suruh ngambil tugas akhir berkaitan dengan Python itu kan. Namun saya tidak tahu gitu kan. Mungkin Bapak sudah bisa memandang bahwa generasi ke depan itu bahwa teknologi 4.0 itu bakal akan terjadi ya. Artinya hari ini ya luar biasa sekali. Bahkan saya cuma belajar C++ itu dari dasar. Nah, rata-rata dari kakak tingkat itu rata-rata yang bisa belajar C++ itu kan ditarik di bank kan. Oh, rupanya alumni fisika itu bisa kemana-mana. Saya baru menyadari gitu. Kalau yang saya tanyakan itu berkaitan dengan ini Pak. Kalau di kira-kira Google Colab ini kalau dibuat aplikasi itu bisa Pak ya? Pertanyaan yang sangat sulit sekali.
yang lebih dalam karena Ya, kalau untuk kebutuhan industri mhm. 4.0 sekarang kan yang seperti bahasa pemrograman itu lebih dipakai. Oh iya. Hmm. Mungkin tergantung yang penggunanya ya. Jadi banyak bahasa pemrograman seperti apa gitu ya. Apakah Python juga ada? Mungkin saya kurang paham ya. Tapi kalau digunakan, memang kelebihannya untuk di data science ini ya, menggunakan Google Colab. Sekarang juga kan muncul pesaing-pesaingnya dari Google Colab ini yang menawarkan lebih cepat, lebih stabil gitu kan. Mungkin memiliki daya yang lebih besar, tapi mungkin harus berbayar juga ya. Kalau yang gratis bisa lah, tapi kalau sudah tugasnya sangat apa, sumber daya yang ini pakai GPU yang berapa gitu kan, ya tetap harus berbayar ya. Kita bayar nyawa apa istilahnya pay as use apa istilahnya. Kita bayar sesuai dengan pemakaian kita ya. Bayar cloud-nya bukan Pak? Bukan. Mungkin bukan ininya sumber dayanya, processingnya, Software-nya. komputernya. Kalau software kan gratis, open GPU source tadi ya. Ya GPU tadi. Kita memerlukan berapa gitu. Karena kan ada keluhan. Kita misalkan menganalisis data gambar yang banyak gitu kan. Ya nggak mungkin pakai CPU, kita pakai GPU tapi berapa core gitu kan. Dan berapa lama, itu mungkin ada harganya. Tapi kalau untuk program-program ya, S1, apalagi saya kan di sini workshop aja untuk mahasiswa untuk pembelajaran, menulis catatan, tugas gitu kan. Kemudian untuk mengerjakan ya seperti apa kali bagi. Malah saya sebenarnya mengharapkan kalau bisa nanti tahun depan mungkin kita ke guru-guru SMP, SMA ya, untuk memperkenalkan Python-nya. Karena kita harapkan kita tidak siswa kita tidak menggunakan lebih banyak apa kalkulator. Karena ini sudah tersedia. Jadi kalau bagi pencet-pencet kan kita beralih ke coding gitu ya. Jadi di luar negeri seperti itu. Ya. Jadi kita kurangi siswa untuk menggunakan kalkulator untuk menghitung, untuk kalkulasi. Kita manfaatkan Google Colab ini aja, sel kodenya gitu ya. Malah bisa untuk grafik, menampilkan grafik gitu ya. Tadi visualisasi yang buku yang 66.000 itu ya, yang kita pilih-pilih lagi mana yang cocok untuk SMP SMA. Tidak sampai machine learning gitu ya. Cukup untuk nambah kurang, lalu visualisasi grafiknya seperti apa, lalu regresi gitu kan boleh. Dan itu bisa diterapkan tanpa harus mengubah kurikulum ya. Kita apa istilahnya inquiry based learning, jadi guru nanyakan kepada siswa misalkan tentang ini apa gitu. Kemudian mereka kerjakan gitu ya. Di luar kurikulum. Jadi tidak menambah kepada kurikulum tapi menambah wawasan saja ya. Sehingga tadi library misalkan yang untuk Python itu library NumPy, kemudian untuk aljabar gitu ya, kemudian Matplotlib untuk visualisasi, kemudian Pandas untuk Excel sebagai Excel ya. Kalau datanya lebih banyak kan lebih enak menggunakan bahasa Python, misalkan kalau datanya sampai ratusan atau apa ya. Kalau Excel mungkin agak susah gitu ya, kita pakai sorot-sorot. Tapi kalau pakai Python mungkin sebaris. Statistiknya dari sekian kolom itu kita bisa tahu rata-ratanya, standar deviasinya dalam satu baris saja perintah gitu. Itu namanya library Pandas. Jadi mungkin tahun depan kita workshop ke guru-guru untuk memperkenalkan itu coding itu dalam rangka mengurangi penggunaan kalkulator. Jadi kita harus latih siswa kita untuk yang pencet-pencet itu ya belajar algoritmik saja, algoritmanya saja ya, belajar mulai dari TK gitu kan. Tapi kalau sudah bisa baca, tulis, kita pakai teks saja perintahnya gitu, algoritmanya, berpikir algoritmanya ya. Karena saya pernah tanya, kita ingin misalkan
Python ini diperkenalkan di tingkat 1. Itu banyak yang menentang gitu ya, termasuk dosen dari Ilkom kita. Kenapa? Karena algoritmanya belajar pada semester 5 dan ini. Kemudian juga ada teman saya pernah jadi direktur Puskomnya UI ya, seangkatan saya. Oh, Pak Didi nggak bisa diajar tingkat 1. Pak Didit ya. Karena harus diajar tahu algoritma dulu semester 5 gitu kan tidak bisa. Ya, kalau coding kan error, berbasis error. Jadi algoritmanya diajar di waktu TK. Karena itu harus ada perubahan yang mendasar di Indonesia ya. Algoritmanya dalam bentuk gambar, untuk apa dia dilatih apa kemampuan anak itu untuk berpikir algoritma. Jadi algoritma itu terstruktur ya, perintah-perintahnya itu dalam bentuk permainan ya, gambar-gambar apa. Kemudian kalau sudah baca ditularkan dalam bentuk teks ya. Dan itu juga sangat bermanfaat sekarang. Ini pengalaman pribadi saya, anak saya yang nomor 3 itu pada wawancara, dia belum lulus tapi sudah melamar pekerjaan. Pada waktu wawancara ditanya, waktu kuliah belajar bahasa ini tidak. Tapi ditawari, kamu sanggup berapa lama untuk mempelajari ini? Nanti ditanya gitu. Nah ini ciri generasi Z juga, itu do it yourself. Jadi dia keinginan untuk bekerja sendiri gitu. Jadi ditawari seminggu, nah nanti diwawancaranya. Jadi ini harus dilatih di tingkat SD, SMP, SMA, bagaimana berpikir algoritmik itu ya. Kalau yang selama ini kita pelajari di semester akhir, ini harus justru bagaimana diawali di awal-awal kehidupan mereka. Karena generasi Z ini juga diberi label sebagai penduduk asli bumi. Karena dia lahir sampai apa sudah dekat dengan digital. Kalau kami ini generasi ya, sudah mau pensiun, udah bukan lagi. Kami mengalami perkembangan teknologi mulai dari mesin ketik, mesin elektronik, internet. Waktu saya di Inggris itu internet nggak ada gambar, hanya teks saja. Ya, teksnya informasi berbasis teks, gambarnya nggak ada. Dan sangat berubah, sangat drastis sekali. Mudah-mudahan mungkin nanti ada pengabdian untuk bagaimana meningkatkan guru ya SMP agar kita mengurangi siswa-siswa kita mengurangi penggunaan kalkulator. Ya. Kita belajar karena udah gratis kok, Google Colab kan gratis. Tinggal ketikkan di situ, misalkan sin sekian, ketikan misalnya berapa gitu kan. Misalkan tangan sekian atau sin. Jadi operasi-operasi matematik atau matrik, ya, selain bisa secara manual, ya kita hindari kalkulator. Berarti pertanyaan Beni Saputra tadi terkait data science, ya memang erat sekali ya Pak ya, Google Colab ini ya? Ya, sebenarnya bahasa Python ya Bu, kalau data science kan sebagai yang populer ya, bahasa pemrograman yang erat kaitannya dengan data science. Karena ada di situ library TensorFlow dan sebagainya untuk mengolah data gitu kan. Bukan Google Colab-nya tapi bahasa Python-nya. Tadi seperti ada optimasi itu kan, orang matematik itu bisa kita akses dengan Jupyter Notebook karena ada versi bahasa Python-nya gitu ya bisa. Kemudian juga Jupyter, sebenarnya yang bagus yang aplikasi Jupyter Notebook yang itu harus diperkenalkan karena Jupyter Notebook dia bisa selain mengolah bahasa Python dia bisa bahasa R dan mungkin puluhan. Saya melihat mungkin yang GAM, yang matematik itu general apa ya, matematik gitu ya, bisa dipanggil di situ, bisa kita buat bahasa pemrograman itu di Jupyter Notebook-nya. Justru yang harus diperkenalkan ini bukan bahasa Python-nya, tapi Jupyter Notebook satu aplikasi, dia bisa membuat teks, kemudian bisa mengeksekusi instruksi bahasa pemrograman, visualisasi apa dan sebagainya. Karena di Eropa itu ada namanya mega project Horizon 2020 itu sudah menetapkan Jupyter Notebook itu harus diaplikasikan gitu kan. Karena dia dari Jupyter Notebook bisa kita ngambil data dari mana gitu. Dari keterbukaan informasi ya. Karena setiap
penelitian atau kegiatan yang berasal dari dari dana publik itu datanya harus diinformasikan. Nah, kita bisa ambil dari komputer kita, dari komputer notebook itu bisa ambil kita ke sini, kemudian kita olah. Jadi yang penting itu bukan bahasanya, karena sekarang semua orang kan ingin, ya tergantung kelebihan kekurangannya bahasa pemrograman itu. Tapi yang penting itu Jupyter Notebook-nya itu suatu penemuan yang luar biasa sekali ya, tahun 2015. Kemudian 18 itu diadopsi oleh Google dalam bentuk Google Colab ya. Tapi sebenarnya berbasis Jupyter Notebook ya. Cuma Google Colab khusus, dia hanya aplikasinya hanya bahasa pemrograman yang bisa dikerjakan itu adalah bahasa Python. Tapi kalau Jupyter Notebook bisa menggunakan bahasa lain selain Python. Juga aplikasi yang lain itu bisa dipanggil di situ. Tinggal kita install aja dengan mengimportnya ya, dengan mengimport. Kemudian ada ya juga dalam Magic itu tinggal dipanggil, bisa kita ngerjakan